Hal-hal baru selalu disajikan sirkuit Mandalika sejak event perdana WSBK November 2021, tes pramusim hingga balapan MotoGP 2022. Salah satunya Bukit 360 yang disulap menjadi tribun para sultan dan jadi primadona fotografer. Lantas bagaimana ya keadaan Bukit 360 saat ini? Saat penyelenggaraan WSBK, bukit di tikungan 10 yang dikenal sebagai tikungan 360 yang membentuk tusuk konde masih sebatas bukit. Kemudian pada tes pramusim MotoGP 2022, bulan Februari masih dalam progres sebagai cikal bakal tribun premium dengan tiket termahal di sirkuit Mandalika. Dalam waktu singkat, bukit sudah disulap dan siap menjadi tempat eksklusif para sultan penikmat balap saat MotoGP Mandalika pada Maret 2022 yang lalu. Bukit ini menjadi satu-satunya titik fotogenik fotografer berbekal kartu ID, peliputan yang juga bisa diakses penonton. Tribun premium dengan kapasitas penonton hingga 260 orang yang mahal ini juga disiapkan untuk tempat menonton para VIP hingga sekelas kepala negara. Tak berlebih jika sudut ini mahal, karena selain dapat menikmati aura balap dengan raungan suara motornya, penonton juga dapat menikmati keindahan garis pantai Mandalika dengan sapuan pasir putih lengkap dengan deretan perbukitan di sekitarnya. Dari atas akan terlihat jelas salah satu tikungan favorit para pembalap dengan curb bermotif corak tenun Sasak Lombok. Area bukit yang dulunya bernama Bukit Serenting ini terdapat 3 bangunan megah 3 lantai. Spot ini merupakan satu-satunya sudut yang menyajikan high angle di sirkuit yang memberikan perspektif unik dan khas dari suasana balapan. Ya, dengan keindahan yang memikat tersebut saat ini Bukit 360 menjadi arena baru bagi semua fotografer, baik lokal maupun asing. Bagi fotografer, spot ini membuat perspektif visual yang berbeda dan khas. Tak hanya spesial untuk fotografer, tribun ini juga bisa dibilang satu-satunya spot terindah bagi penonton tribun untuk menikmati balapan sekaligus suasana alam Mandalika. Tak salah jika harganya selangit. Fotografer butuh sekitar 10 hingga 15 menit menaiki motor dari zona pinggir trek untuk menjangkaunya. Waktu yang cukup lama untuk melewatkan setiap momen putaran demi putaran. Setiap fotografer harus memperhitungkan sekaligus memutuskan pergeseran spot pemotretan menit demi menit dengan matang selama balapan berlangsung. Dari bukit ini kita juga dapat memotret suasana pembalap memacu motor di tikungan 9 dan 8. Trek lurus di antara tikungan 9 ke 10 agak panjang bagi pembalap untuk memacu motornya. Fotografer dapat memperoleh sisi lain dari atmosfer balap dibanding dari pinggir trek baik di lingkar luar maupun dalam. Memasuki tikungan ke-10, di bawah Bukit 360 pembalap mengerem cukup keras dan kembali tancap gas saat keluar dari tikungan. Aksi ini beberapa kali dapat membuat roda depan sedikit terangkat. Momen inilah yang ditunggu dan menjadi bonus bagi fotografer. Langkah ITDC dan Mandalika Grand Prix Association dalam membuka Pertamina Mandalika International Street Circuit untuk umum melalui event Mandalika Track Walk mendapat sambutan positif masyarakat umum nih guys. Lantas apa ya buktinya? Ya, total sudah ratusan orang yang mendaftar untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut sejak event Mandalika Track Walk pertama kali dibuka Jumat 1 Juli 2022 yang lalu. Respon dan animo masyarakat untuk ikut serta Mandalika Track Walk cukup besar. Di awal-awal dibuka, sudah ratusan orang yang ikut mendaftar, ungkap manajer motorsport MGPA dari pribadi kepada Suara NTB. Sebagai informasi, Mandalika Track Walk merupakan event di mana masyarakat umum bisa masuk ke lintasan sirkuit internasional Mandalika untuk berolahraga lari dan bersepeda ataupun hanya untuk sekedar jalan pagi. Dibuka setiap hari mulai pukul 6 WITA sampai 9 WITA, sementara khusus untuk weekend Sabtu dan Minggu ditambah sore hari mulai pukul 16.30 WITA hingga pukul 18 WITA. Untuk bisa ikut event Mandalika Track Walk ini, masyarakat bisa mendaftar diri secara online dengan biaya Rp150.000 per orang dan Rp200.000 per orang untuk akhir pekan.
Untuk memaksimalkan kenyamanan saat mengikuti Mandalika Track Walk, sesi kunjungan dibatasi sebanyak maksimal 100 orang per satu sesi kunjungan. Event ini memang diperuntukkan bagi masyarakat umum untuk bisa merasakan sensasi berada di rintasan sirkuit Mandalika, sebut Denny. Event Track Walk sendiri akan terus digelar kecuali saat ada event yang digelar, maka sirkuit Mandalika bakal ditutup kembali. Setelah event selesai, sirkuit akan dibuka kembali. Hal semacam ini juga dilakukan di sejumlah sirkuit di luar negeri. Dan kenapa harus berbayar? Itu untuk biaya perawat. Dengan nominal sudah dipertimbangkan oleh pihak manajemen dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, pungkasnya. Nah, demi tetap menjaga kualitas sirkuit Mandalika, pihak pengelola menerapkan beberapa peraturan yang wajib ditaati oleh pengunjung. Peraturan yang diterapkan antara lain adalah 1. Tidak menggunakan sandal, tidak menggunakan roda berbahan selain karet. 2. Pengunjung yang membawa anak-anak di bawah 12 tahun didampingi keluarganya. Ibu hamil diperkenankan ikut dengan pendamping. 3. Tidak membuang sampah dalam sirkuit. 4. Pengunjung juga tidak melakukan aktivitas yang berpotensi merusak aspal sirkuit, seperti menumpahkan pelumas, cairan berminyak, atau bahan lain yang bisa merusak. 5. Pengunjung yang membawa roda 2 berbahan karet seperti sepeda dan Segway akan dikenakan tarif tambahan. Pengunjung menyambut baik kebijakan pihak pengelola sirkuit tersebut. Mereka sadar bahwa ini adalah upaya penyelenggara untuk menjaga kualitas sirkuit Mandalika meski dibuka untuk masyarakat umum. Jadi dengan begini pihak pengelola dan pengunjung saling diuntungkan. Nah, bagaimana? Tertarik untuk mengunjungi sirkuit Mandalika? Sirkuit Mandalika merupakan sirkuit yang berbeda dari sirkuit lain di dunia. Sirkuit ini memadukan event, balap, dan pemandangan alam dalam waktu yang bersamaan. Sebagai informasi, saat ini sirkuit Mandalika dibuka untuk umum. Untuk itu, pengunjung sirkuit Mandalika pun membludak setiap harinya. Nah, dengan fakta tersebut, pengelola sirkuit Mandalika tengah berusaha melengkapi fasilitas penunjang nih. Lantas apa saja ya fasilitas di sirkuit Mandalika? Salah satu fasilitas yang sangat dibutuhkan bagi pengunjung adalah akomodasi. Terbaru, kabarnya Damri menyediakan angkutan kawasan strategis pariwisata nasional di wilayah sirkuit Mandalika dan sekitarnya nih guys. Diketahui pengadaan angkutan KSPN ini adalah salah satu upaya untuk mengembangkan potensi pariwisata di kawasan tersebut. Layanan ini turut dikembangkan Damri setelah sukses melayani pelanggan pada perhelatan musim balap WSBK di tahun 2021 dan MotoGP di tahun 2022. Saat itu, Damri berhasil melayani pelanggan yang menyaksikan perhelatan tersebut tanpa memungut biaya transportasi. Kendati demikian, armada yang dioperasikan Damri untuk layanan tersebut telah sesuai dengan standar operasional prosedur yang memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, dan kenyamanan pelanggan dan pramudi. Layanan KSPN Damri hadir dalam upaya memudahkan pelanggan setia Damri dalam melakukan perjalanan wisata ke sirkuit Mandalika dan destinasi sekitarnya, kata Corporate Sekretari Damri Ahmad Zulfikri dalam keterangan resminya Kamis 7 Juli 2022. Layanan KSPN ini hadir dengan beberapa rute perjalanan, di antaranya rute Kuta Mandalika, pusat kota Mataram, pulang pergi, jadwal keberangkatan pukul 9, 10, 14, 15 WITA. Tarif yang dikenakan sebesar Rp17.000. Rute Kuta Mandalika, Terminal Pelabuhan Kayangan, pulang pergi, jadwal keberangkatan pukul 13 dan 14 WITA. Tarif yang dikenakan sebesar Rp15.000. Rute Kuta Mandalika Pelabuhan Lembar, jadwal keberangkatan pukul 13 dan 14 WITA. Tarif yang dikenakan sebesar Rp30.000. Rute Bandara Bizam, Kota Mataram, Senggigi, Bangsal, jam keberangkatan pukul 9 sampai 18 WITA. Keberangkatan setiap 1 jam sekali. Sedangkan untuk keberangkatan rute sebaliknya tersedia pukul 6 sampai 17 WITA.